Pernahkah Anda merasa dikelilingi oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan Anda, difitnah tanpa henti, dizalimi di tempat kerja, atau bahkan merasakan adanya kiriman energi negatif dan ilmu hitam yang mencoba merusak keharmonisan rumah tangga Anda? Jika iya, tolong dengarkan baik-baik. Jangan balas dendam, dan jangan buang uang Anda untuk pergi ke dukun mencari pagar gaib. Tahukah Anda bahwa tanah Jawa ini menyimpan satu ajian atau ilmu tingkat tinggi yang paling ditakuti oleh para pengamal ilmu hitam, sebuah kalimat sakti yang jika benar-benar meresap ke dalam tulang sumsum Anda, maka santet seganas apapun akan tawar, dan musuh sekuat apapun akan hancur lebur tanpa perlu Anda sentuh. Ilmu itu bernama Surodiro Joyoningrat, lebur dening pangastuti. Banyak orang mengira ini hanya peribahasa biasa. Salah besar. Ini adalah kode rahasia pertahanan diri mutlak. Di video ini, kita akan membongkar tata cara mengaktifkan ajian kesabaran ini agar tubuh dan jiwa Anda memancarkan cahaya yang membakar habis segala angkara murka. Namun, sebelum kita selami samudra hikmah ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya di channel Jendela Azmi, agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan warisan ilmu-ilmu sepuh pengubah nasib. Dan sebagai syarat ijazah batin untuk menerima ilmu ini, silakan ketik di kolom komentar dengan mantap, Kiobiltu, saya siap menjadi lebih sabar. Semoga komentar Anda menjadi doa yang diaminkan oleh ribuan orang dan menjadi perisai awal bagi diri Anda. Mari kita mulai. Sahabat Jendela Azmi yang dirahmati Tuhan, mari kita heningkan cipta sejenak. Sejak baru badibot yang lalu, tanah Nusantara ini, khususnya tanah Jawa, dikenal sebagai gudangnya manusia sakti. Sejak zaman kerajaan kuno hingga era modern ini, naluri dasar manusia tidak pernah berubah. Manusia selalu terobsesi dengan satu kata, kekuatan. Lihatlah di sekeliling kita. Berapa banyak orang yang rela meninggalkan kenyamanan rumahnya, mendaki puncak-puncak gunung keramat, menerobos lebatnya hutan angker, atau bersemedi di gua-gua yang gelap gulita. Apa yang mereka cari? Mereka mencari kadikdayaan. Mereka mencari kanuragan. Mereka menginginkan tubuh yang kebal dibacok senjata tajam. Mereka menginginkan hodam pendamping harimau atau naga agar disegani lawan. Mereka memburu jimat, keris, dan benda bertuah agar bisnisnya lancar dan musuhnya tumbang. Apakah salah mencari perlindungan? Tentu tidak. Tapi sayangnya, banyak dari mereka mencari di tempat yang salah. Mereka mencari kekuatan di luar diri mereka, pada batu, pada besi, atau pada makhluk gaib. Padahal kekuatan semacam itu rapuh. Ada pantangannya, ada masa berlakunya, dan ada tumbalnya. Namun, ketahuilah sahabatku, para leluhur kita, para resi yang waskita, dan para waliullah yang telah mencapai makrifat, sebenarnya telah mewariskan satu senjata rahasia. Sebuah senjata yang tidak berwujud besi, tidak perlu diasah dengan kemenyan, namun ketajamannya mampu menembus sukma dan merontokkan segala jenis angkara murka. Senjata itu tersembunyi rapi dalam satu untaian kalimat kuno. Sebuah kalimat yang mungkin telinga Anda sudah bosan mendengarnya, namun hati Anda belum tentu memahaminya. Kalimat sakti itu berbunyi, Suradira Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Seringkali kita melihat tulisan ini terpampang di stiker belakang truk, di kaos oblong pasar malam, atau di dinding-dinding jalanan. Saking seringnya terlihat, mata kita menjadi buta akan kedahsyatannya. Kita menganggapnya hanya sekadar pepatah usang, sekadar hiasan budaya tanpa makna magis. Padahal, demi Tuhan yang menggenggam jiwa saya, bagi mereka yang menyelami kedalaman spiritual atau ilmu kasampurnan, kalimat ini adalah raja dari segala mantra pertahanan. Mengapa saya berani berkata demikian? Mengapa kalimat ini justru yang paling ditakuti oleh para praktisi ilmu hitam, dukun santet, atau mereka yang bersekutu dengan iblis? Jawabannya terletak pada hukum alam semesta. Ilmu hitam, santet, teluh, guna-guna, amarah, dendam, dan iri dengki. Semuanya berada pada frekuensi energi yang rendah, gelap, panas, dan kacau. Sifatnya seperti
api. Jika Anda melawan api dengan api, Anda membalas dendam dengan dendam, Anda menangkis ilmu hitam dengan ilmu hitam, maka yang terjadi adalah kebakaran besar. Anda mungkin menang, tapi Anda ikut hangus. Rumah tangga hancur, jiwa tidak tenang, dan lingkaran setan tidak akan putus. Tetapi, ajian Sura Dira Jayaningrat, lebur dening Pangastuti, bekerja dengan mekanisme yang berbeda. Ia tidak melawan. Ia tidak memukul balik. Mantra ini mengajarkan kita untuk menjadi air samudra. Sifat air itu tenang, dingin, lembut, dan menampung. Namun, seganas apapun api yang berkobar, jika disiram air terus-menerus, ia pasti akan padam. Lebur, hilang tak berbekas. Dukun santet paling takut berhadapan dengan orang yang mengamalkan ilmu ini. Kenapa? Karena saat mereka mengirimkan energi jahat api, energi itu tidak membentur dinding, melainkan tenggelam dan dinetralkan oleh kesabaran air korbannya. Ilmu mereka menjadi tawar, hodam mereka menjadi lari, karena tidak tahan dengan hawa sejuk Pangastuti yang memancar dari tubuh si pengamal. Inilah rahasia besar yang ingin kita bongkar di channel Jendela Azmi kali ini. Kita tidak akan belajar klinik, kita akan belajar menjadi Satria Pinandita. Lantas, apa sebenarnya makna tersembunyi di balik kata Sura, Dira, dan Jayaningrat? Apakah benar itu simbol dari nafsu iblis yang ada di dalam diri kita sendiri? Dan bagaimana cara mengubah kata-kata ini menjadi perisai gaib yang nyata? Simpan rasa penasaran Anda, tarik napas dalam-dalam. Kita akan membedah kode rahasia yang pertama di bagian selanjutnya. Sahabat Jendela Azmi, sebelum kita belajar cara menghancurkan kejahatan, kita harus mengenali dulu wajah dari kejahatan itu sendiri. Musuh seperti apa yang sedang kita hadapi? Leluhur Jawa merangkum semua sifat angkara murka di dunia ini dalam 3 kata awal mantra tersebut. Sura, Dira, Jayaningrat. Mari kita kuliti satu persatu, agar kita paham bahwa musuh kita sebesar apapun kelihatannya sebenarnya, hanyalah buih di lautan. Kata pertama, Sura. Secara harfiah, Sura berarti keberanian. Namun dalam konteks ini, Sura bukanlah keberanian membela kebenaran. Ini adalah keberanian yang membabi buta, keberanian untuk melanggar aturan Tuhan, keberanian untuk menindas yang lemah. Ini adalah watak orang yang merasa dirinya tidak tersentuh hukum, merasa dirinya kebal, sehingga ia berani berbuat semena-mena. Kata kedua, Dira. Dira berarti kekuatan atau kesaktian. Ini melambangkan segala daya upaya fisik maupun supranatural yang diandalkan manusia. Entah itu kekuatan otot, kekuatan pasukan, kekuatan uang, atau kekuatan ilmu klinik. Orang yang memiliki sifat Dira merasa bahwa dengan kekuatannya, ia bisa mengatur nasib orang lain. Ia merasa bisa menyakiti tanpa bisa disakiti. Kata ketiga, Jay. Ningrat. Gabungan dari jaya kemenangan atau kejayaan dan ningrat, gelar, atau kekuasaan duniawi, atau bangsawan. Ini adalah puncak dari kesombongan. Ini mewakili mereka yang punya jabatan tinggi, punya pangkat bintang di pundaknya, punya harta triliunan, atau punya garis keturunan terhormat, namun menggunakan semua itu untuk menindas orang kecil. Jika digabungkan, Sura Dira Jayaningrat menggambarkan sosok manusia yang sempurna. Sempurna kesombongannya. Bayangkan seseorang yang memiliki watak adigang, adigung, adiguna, sudah berani Sura, sakti mandraguna Dira, berkuasa dan kaya raya pula, Jayaningrat. Dalam kehidupan nyata, mungkin ini adalah bos Anda yang zalim, tetangga yang sombong karena kaya, atau musuh yang mengirimkan santet karena merasa ilmunya paling tinggi. Di mata manusia biasa, sosok Sura Dira Jayaningrat ini tampak seperti raksasa yang mustahil dikalahkan. Kita sering gemetar melihat mereka. Bagaimana saya bisa melawannya? Uangnya banyak, backingannya kuat, dukunnya sakti. Hati kita menciut, kita merasa seperti semut diinjak gajah. Tapi, tunggu dulu, disinilah letak jeniusnya para leluhur kita. Justru dengan menyebutkan semua atribut kesombongan itu di awal kalimat, leluhur kita ingin memberi pesan tersirat. Lihatlah mereka, biarkan mereka menumpuk kesombongan itu setinggi langit. Karena semakin tinggi mereka terbang,
semakin sakit jatuhnya. Suradira Jayaningrat pada hakikatnya adalah sifat iblis. Dan iblis, sekuat apapun dia memiliki satu kelemahan fatal. Dia tidak memiliki ridho Tuhan. Kekuatan mereka itu semu. Kekuatan mereka itu seperti balon yang digelembungkan, besar, menakutkan, tapi isinya kosong. Dan balon sebesar itu hanya butuh satu jarum kecil untuk meletuskannya. Jarum kecil itulah yang ada di kalimat selanjutnya. Sebuah kekuatan yang tidak terlihat mata, tidak bersuara, tapi mampu meruntuhkan gunung kesombongan hingga rata dengan tanah. Kekuatan apakah itu? Itulah Pangastuti. Apa sebenarnya Pangastuti itu? Apakah itu artinya kita harus diam saja saat diinjak-injak? Salah besar jika Anda mengira Pangastuti adalah sifat pengecut. Justru, Pangastuti adalah senjata para pemberani sejati. Sahabat Jendela Azmi, ketika kita berhadapan dengan musuh yang memiliki sifat Suradira Jayaningrat, musuh yang galak, berkuasa, dan mungkin punya ilmu, reaksi alamiah kita biasanya adalah melawan. Jika dia memaki, kita ingin memaki balik. Jika dia memukul, kita ingin menangkis dan memukul balik. Jika dia mengirim santet, kita sibuk mencari dukun untuk mengirim balik. Tapi tahukah Anda, di mata leluhur Jawa yang waskita, cara seperti itu dianggap tumbuh oleh tutup. Klop. Sama saja, jika api dilawan dengan api, hasilnya hanyalah abu. Anda mungkin menang, tapi Anda jadi arang. Musuh Anda kalah, dia jadi debu. Dua-duanya hancur. Maka, turunlah wahyu ajian ini. Lebur dening Pangastuti. Banyak anak muda zaman sekarang salah paham. Mereka mengira Pangastuti itu artinya pasrah bongkokan. Diam saja saat dihina. Menunduk saja saat diinjak. Tidak berani membela diri. Mereka bilang, sabar itu untuk orang lemah. Kalau diam terus kapan menangnya? Salah besar. Buang jauh-jauh pemikiran itu. Pangastuti bukanlah sikap pengecut. Secara bahasa, Pangastuti atau astuti bermakna penyembahan, puji-pujian kepada Tuhan, dan kasih sayang. Jadi, lebur dening Pangastuti artinya, kejahatan itu akan hancur lebur oleh orang yang hatinya dipenuhi kasih sayang dan penyerahan diri total kepada Tuhan. Ini bukan sabar yang pasif, diam menahan dongkol. Ini adalah sabar yang aktif. Bayangkan sebuah ruangan yang gelap gulita, penuh dengan aura jahat. Untuk mengusir kegelapan itu, apakah Anda perlu membawa pedang dan menyabet-nyabet udara? Apakah Anda perlu berteriak mengusir gelap? Tidak. Anda cukup nyalakan cahaya. Begitu cahaya Pangastuti menyala, otomatis kegelapan Suradira Jayaningrat itu sirna. Lebur. Energi Pangastuti adalah energi cahaya ilahi. Saat Anda mengaktifkan Pangastuti, Anda sedang menaikkan frekuensi jiwa Anda ke level tertinggi. Anda tidak meladeni kebencian musuh, tapi Anda mengasihani mereka. Anda mendoakan kebaikan bagi mereka. Anda menyerahkan urusannya kepada pengadilan Tuhan. Disitulah letak kengeriannya. Orang yang diam dalam Pangastuti, dia sedang meminjam tangan Tuhan untuk memukul musuhnya. Leluhur kita menggunakan kata lebur. Perhatikan. Bukan kalah, dikalahkan. Bukan mati, dimatikan. Tapi lebur. Lebur itu artinya hancur sampai ke partikel terkecilnya. Larut, hilang wujudnya. Musuh yang berhadapan dengan energi Pangastuti tidak akan sekadar kalah. Niat jahat mereka akan larut. Ilmu hitam mereka akan netral. Kemarahan mereka akan kempes. Bahkan nasib buruk mereka akan datang sendiri karena mereka menabrak dinding cahaya yang Anda pancarkan. Jadi, mulai sekarang, ubah mindset Anda. Sabar itu bukan tanda kelemahan. Sabar adalah strategi perang tingkat tinggi. Sabar adalah cara Anda menarik listrik langit untuk menyetrum siapa saja yang berniat jahat pada Anda. Tapi, mungkin logika Anda masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin kelembutan bisa mengalahkan kekerasan? Bukankah batu itu keras dan air itu lunak? Pasti batu yang menang. Tunggu dulu, pernahkah Anda melihat air menetes terus-menerus di atas batu karang? Sahabat Jendela Azmi, mari kita bicara tentang logika. Logika manusia sering berkata, yang kuat akan menang, yang lemah akan kalah. Besi menghancurkan kayu, api membakar kertas. Maka ketika kita disuruh menghadapi kejahatan Suradira Jayaningrat dengan kesabaran Pangastuti, logika kita memberontak.
Gila, masak orang mau membunuh saya malah diam dan senyum, itu bunuh diri namanya. Tunggu dulu. Jangan samakan Pangastuti dengan menjadi kayu bakar. Jika Anda menghadapi api dengan menjadi kayu kering lemah, takut, pasrah tanpa iman, ya jelas Anda hangus. Tapi leluhur kita mengajarkan kita untuk menghadapi api dengan menjadi air dalam falsafah Jawa. Suradira, Jayaningrat itu wataknya seperti api. Sifat api itu panas, agresif, ingin membakar apa saja yang ada di dekatnya, dan selalu menjilat ke atas sombong. Sedangkan Pangastuti itu wataknya seperti air. Sifat air itu dingin, tenang, selalu mencari tempat yang rendah-rendah hati. Namun, ia memiliki daya lestari abadi. Sekarang bayangkan pertarungannya. Jika ada orang Marimera pada Anda api, lalu Anda membalasnya dengan bentakan yang lebih keras api juga. Apa yang terjadi? Kebakaran besar. Rumah tangga hancur. Pertemanan putus. Bahkan bisa terjadi pertumpahan darah. Dua-duanya kalah. Tapi, coba hadapi api itu dengan air. Semakin besar api berkobar, semakin banyak air yang Anda siramkan. Anda tetap tenang, Anda tetap mendoakan, Anda tidak terpancing emosi. Apa yang terjadi pada api itu? Dia akan mendesis, ses. Asapnya mengepul, panasnya hilang, dan akhirnya mati. Apinya lenyap, tapi airnya tetap ada. Air itu menang, tanpa perlu merusak dirinya sendiri. Inilah mekanisme langit. Tuhan menciptakan alam semesta dengan hukum. Yang lembut akan mengalahkan yang keras. Lihatlah batu karang di lautan. Ia keras, kokoh, sombong menantang ombak. Lihatlah air laut. Ia cair, lembut, tapi dalam pertarungan ribuan tahun, siapa yang menang? Batu karang itu yang hancur, terkikis, berlubang, dan akhirnya menjadi pasir. Lebur, itulah makna lebur, Dening Pangastuti. Musuh yang jahat, dukun yang sakti, orang yang zalim. Mereka itu keras seperti batu dan panas seperti api. Mereka punya batas stamina. Energi kemarahan itu melelahkan. Energi iblis itu butuh bahan bakar yang besar. Sementara Anda yang memegang Pangastuti, energi Anda seperti air yang mengalir, tak terbatas. Bersumber dari samudera rahmat Tuhan. Anda tidak akan capek bersabar. Tapi musuh Anda yang akan capek berbuat jahat. Lambat laun, mereka akan kehabisan energi sendiri. Mereka akan hancur oleh kelelahan batin mereka sendiri karena gagal memancing amarah Anda. Disitulah letak kemenangan sejati. Menang tanpa ngasorake, tanpa merendahkan. Musuh hancur bukan karena Anda pukul, tapi karena dia kehabisan napas melawan ketenangan Anda. Jika mekanisme air versus api ini berlaku di dunia fisik dan psikologis, apakah hukum ini juga berlaku di dunia gaib? Bagaimana jika musuh kita menggunakan serangan tak kasat mata seperti santet, teluh, atau guna-guna? Apakah air Pangastuti bisa menangkis api santet? Jawabannya, sangat bisa. Bahkan, inilah perisai terbaik. Bagaimana cara kerjanya secara metafisika? Sahabat Jendela Azmi, mari kita masuk ke zona yang lebih dalam. Zona yang sering membuat bulu kuduk berdiri. Zona metafisika. Kita hidup di dunia yang modern, ada internet, ada pesawat terbang. Tapi, kita tidak bisa menutup mata bahwa di sudut-sadut gelap Nusantara ini, praktik ilmu hitam masih sangat kental. Santet, teluh, tenung, guna-guna, kiriman tanah kuburan, paku dalam perut. Itu semua nyata. Energinya ada. Mungkin saat ini, ada di antara Anda yang sedang merasakannya. Badan sakit, tapi dokter bilang sehat. Rumah tangga panas terus setiap malam Jumat. Usaha tiba-tiba sepi seperti kuburan. Lalu logika Anda panik. Anda berpikir, saya harus cari orang pintar, saya harus cari pagar gaib, saya harus beli jimat makan. Stop, hentikan kepanikan itu. Tahukah Anda, saat Anda panik, saat Anda takut, atau saat Anda marah, ingin membalas dendam kepada si pengirim santet, saat itulah Anda justru sedang membuka pintu gerbang, agar santet itu masuk lebih dalam. Mari saya jelaskan cara kerja santet secara ilmiah dan spiritual, agar Anda paham mengapa Suradira Jayaningrat, lebur Dening Pangastuti, adalah penangkal terbaik yang pernah ada. Ilmu hitam itu bekerja berdasarkan hukum frekuensi
atau getaran. Energi santet, energi jin fasik, dan energi niat jahat, semuanya bergetar di frekuensi rendah. Ini adalah frekuensi kotor, gelap, berat. Emosinya adalah dendam, iri, benci, dan ketakutan. Santet itu ibarat siaran radio. Dukun adalah pemancarnya. Dan targetnya adalah radio penerima, yaitu Anda. Agar siaran itu bisa terdengar, agar santet itu bisa masuk, maka radio penerima Anda harus berada di gelombang frekuensi yang sama dengan si pengirim. Jadi, jika ada orang mengirim santet frekuensi benci, lalu Anda meresponsnya dengan ketakutan atau kemarahan frekuensi benci juga, apa yang terjadi? Klop, sinyalnya nyambung, tuningnya pas, maka meledaklah energi negatif itu di tubuh Anda. Sakitlah Anda, hancurlah usaha Anda. Bukan karena dukunnya sakti mandraguna, tapi karena Anda sendiri yang menyamakan frekuensi Anda dengan frekuensi iblis itu. Nah, disinilah peran sakti dari Pangastuti. Pangastuti sikap kasih sayang, pasrah total kepada Tuhan, memaafkan musuh, dan kebersihan hati adalah energi dengan frekuensi tertinggi. Ini adalah frekuensi cahaya, frekuensi malaikat. Jika Anda mengamalkan Pangastuti, Anda sedang memutar tombol radio jiwa Anda ke saluran FM paling atas, sementara santet bermain di saluran M paling bawah. Jalur Mia beda, dimensinya beda. Ketika dukun mengirimkan serangan di frekuensi bawah, dan Anda sedang tenang dalam Pangastuti di frekuensi atas, maka serangan itu akan lewat begitu saja. Ia tidak menemukan targetnya. Ia bingung, seperti melempar batu ke udara kosong, tidak ada yang kena. Lalu, apa yang terjadi pada energi jahat yang nyasar dan tidak menemukan target ini? Ingat, hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa dimusnahkan. Dia harus kembali ke sumbernya. Inilah yang disebut senjata macan tuan. Tanpa perlu Anda menyuruh jin untuk membalas, tanpa perlu Anda main dukun untuk menyerang balik. Energi santet yang gagal masuk ke tubuh Anda itu akan terpental. Ia akan mencari jalan pulang. Dan ketika dia pulang ke pengirimnya si dukun atau si penyuruh, dia pulang dengan kekecewaan dan kekuatan ganda. Seringkali kita mendengar cerita orang yang menyantet orang sabar, tiba-tiba dia sendiri yang muntah darah, tiba-tiba rumahnya sendiri yang terbakar. Itu bukan karena si orang sabar membalas. Demi Tuhan, si orang sabar itu bahkan sedang tidur nyenyak, atau sedang berdoa, mendoakan kebaikan. Tapi itu adalah hukum pantulan semesta. Dinding cahaya Pangastuti itu terlalu licin, terlalu silau, sehingga kegelapan itu menyilaukan mata pengirimnya sendiri. Jadi sahabatku, jika Anda merasa sedang diguna-guna orang, jangan balas membenci. Jangan sibuk mencari siapa pelakunya. Semakin Anda kepo, semakin Anda benci, semakin tembus santet itu. Tapi, duduklah, ambil wudhu, tenangkan hati. Katakan pada diri sendiri, wahai Zat yang Maha Melindungi, aku maafkan orang yang mengirim ini. Aku kasihani dia, karena dia sedang menabung dosa. Aku serahkan tubuh dan jiwaku hanya dalam perlindungan Kohiamu. Naikkan frekuensi Anda menjadi Pangastuti. Jadilah cahaya, maka kegelapan itu akan lebur tumpas, hancur, sirna sebelum sempat menyentuh kulit Anda. Inilah perisai gaib yang gratis, tanpa mahar, tapi kekuatannya menembus 7 lapis langit. Namun, perang melawan kejahatan tidak selalu lewat jalur gaib. Seringkali, musuh datang secara fisik, menghina langsung di depan muka, memfitnah di kantor, atau mengajak berdebat. Bagaimana cara menghadapi musuh nyata dengan jurus Pangastuti ini? Apakah kita harus diam saja seperti patung? Tentu tidak. Ada seni perang sunyi yang bernama mengalah untuk menang. Sahabat Jendela Azmi, setelah kita belajar menangkis serangan gaib, kini kita hadapi musuh yang nyata. Musuh yang punya mulut, punya tangan, dan berdiri tepat di depan hidung kita. Bagaimana jika Suradira Jayaningrat itu berwujud atasan yang suka memaki, tetangga yang hobi menyebar fitnah, atau saudara yang serakah merebut warisan, sambil menantang berkelahi? Darah muda kita pasti mendidih. Ego kita berteriak, lawan, jangan mau diinjak. Tunjukkan kamu punya harga diri. Tahan, tarik napas. Disinilah seni perang tertinggi dari leluhur Jawa diuji. Strategi ini disebut mengalah untuk menang. Banyak orang gengsi melakukan ini. Mereka pikir,
Mengalah berarti kalah. Padahal, dalam filosofi Jawa, kata ngalah itu berasal dari kata ngalah, artinya menuju kepada Allah. Atau bisa juga diartikan memberi jalan kepada kebatilan untuk lewat, agar dia menabrak temboknya sendiri. Coba bayangkan pertarungan Matador melawan Banteng. Banteng itu adalah Suradira Jayaningrat. Dia besar, kuat, matanya merah, napasnya memburu. Dia menyeruduk dengan niat membunuh. Sedangkan Matador adalah Pangastuti. Dia tenang, dia tidak beradu tanduk dengan Banteng. Saat Banteng menyerang, Matador hanya menggeser badannya sedikit. Dia memberi jalan. Apa yang terjadi? Banteng itu menyeruduk angin. Energinya terbuang sia-sia, keseimbangannya hilang. Dan akhirnya, Banteng itu jatuh tersungkur oleh dorongan tenaganya sendiri. Itulah taktik perang sunyi. Saat ada orang memaki Anda dengan kata-kata kasar, itu ibarat dia sedang melemparkan bara api panas ke arah Anda. Jika Anda meladeninya memaki balik, itu artinya Anda menangkap bara api itu. Tangan Anda ikut terbakar, Anda sama-sama hangus. Tapi, jika Anda diam, Anda tenang, Anda senyum, Anda tidak merespons provokasinya, maka bara api itu akan jatuh ke tanah. Dan yang kakinya terbakar adalah dia sendiri, si pelempar itu. Inilah yang disebut menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan. Anda tidak perlu memukul, Anda cukup membiarkan musuh Anda dipukul oleh kesalahannya sendiri. Dan tahukah Anda rahasia spiritual di balik sikap diam ini? Dalam sebuah hadis qudsi, Tuhan seolah memberi sinyal, jika hambaku dizalimi, lalu dia membalasnya sendiri, maka aku akan menyerahkan urusan itu kepadanya, biar mereka bertarung berdua. Tapi jika hambaku diam dan bersabar demi aku, maka aku sendiri yang akan menjadi wakil Nia untuk menuntut balas. Pilih mana? Anda berkelahi sendiri sampai babak belur, atau Anda mundur selangkah, lalu membiarkan tangan Tuhan yang maju menghajar musuh Anda? Ingat, tangan Tuhan itu tidak terlihat, tapi pukulannya mematikan. Ketika Anda diam saat difitnah, malaikat di langit menjadi saksi. Langit bergetar. Doa orang yang terzalimi, tapi tetap sabar, itu tidak ada hijab penghalang sedikit pun ke arsy Allah. Maka, taktik menghadapi orang zalim itu sederhana. Jangan buang energimu untuk berdebat dengan orang gila. Orang Jawa bilang, sing waras ngalah yang sehat akalnya. Mengalah, biarkan mereka menggonggong. Biarkan mereka merasa menang sorak. Anda tetaplah berjalan tenang dalam kebenaran. Keheningan Anda adalah teror mental terbesar bagi mereka. Mereka akan bingung, kenapa dia tidak marah? Apa yang dia simpan? Kekuatan apa yang dia punya? Ketakutan itu akan menggerogoti mereka dari dalam. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya pada musuh-musuh yang dibiarkan oleh orang sabar ini? Apakah mereka akan lolos begitu saja? Tentu tidak. Mekanisme karma atau hukum tuai tabur akan bekerja dengan presisi yang mengerikan. Sahabat Jendela Azmi, ada satu pepatah Jawa kuno yang sangat mengerikan jika kita renungkan. Sapa nandur, bakal ngunduh. Siapa yang menanam, dialah yang akan memanen. Ini adalah hukum semesta yang tidak bisa disogok, tidak bisa ditawar, dan tidak bisa dimanipulasi. Ini adalah karma. Ketika Anda mempraktikkan Suradira Jayaningrat lebur dening Pangastuti, sebenarnya Anda sedang membiarkan hukum karma ini bekerja dengan kecepatan penuh, tanpa hambatan. Mari kita lihat, apa yang terjadi pada musuh-musuh Anda, ketika mereka berhadapan dengan benteng kesabaran Anda. Bayangkan, seseorang melempar bola karet sekuat tenaga ke arah tembok beton. Apa yang terjadi? Bola itu akan memantul balik ke arah wajah si pelempar dengan kekuatan yang sama kerasnya. Begitulah nasib orang zalim yang menyerang orang sabar. Energi jahat mereka, santet mereka, makian mereka tidak bisa menembus aura Pangastuti Anda. Energi itu membentur dinding cahaya, dan seketika itu juga memantul balik. Anda tidak perlu menyentuh mereka. Anda tidak perlu mengotori tangan Anda dengan darah atau dosa. Anda cukup duduk tenang sambil menyeruput kopi, dan saksikanlah pertunjukan keadilan Tuhan. Seringkali kita melihat kejadian nyata di masyarakat. Orang yang hobi memfitnah rekan kerjanya demi jabatan, tiba-tiba dipecat dengan tidak hormat karena kasus aib yang memalukan. Orang yang sombong menindas tetangga miskin tiba-tiba, usahanya bangkrut, hartanya ludes terbakar,
atau anaknya terjerat masalah hukum. Dukun santet yang menyerang orang soleh, tiba-tiba perutnya membusuk atau mati dalam keadaan mengenaskan. Itu bukan kebetulan, itu adalah ledakan energi Bali. Dosa mereka menjadi keberatan beban bagi diri mereka sendiri. Inilah makna kata lebur. Lebur itu artinya hancur, luluh, cair. Kejahatan mereka meleburkan pondasi hidup mereka sendiri. Namun, sahabatku, ada satu lagi makna indah dari kata lebur. Lebur tidak selalu berarti musuh Anda mati atau celaka. Terkadang, Tuhan punya cara yang lebih elegan. Energi kasih sayang Pangastuti yang Anda pancarkan, perlahan-lahan bisa melelehkan hati musuh yang sekeras batu. Pernahkah Anda melihat orang yang tadinya sangat membenci Anda, memusuhi Anda mati-matian, tapi karena Anda terus membalasnya dengan senyuman dan kebaikan, lama-kelamaan, dia menjadi malu, dia menjadi sungkan, hatinya luluh. Dan akhirnya, dia justru berbalik menjadi sahabat terbaik Anda, atau orang yang paling menghormati Anda. Itulah kemenangan sejati. Memusnahkan musuh dengan cara menjadikannya teman. Api kemarahannya telah lebur menjadi air persaudaraan. Jadi, simpanlah dendammu. Buanglah niat membalasmu. Pembalasan manusia itu tidak rapi. Seringkali malah menimbulkan masalah baru. Tapi pembalasan Tuhan, itu seni yang sempurna. Presisi, tepat sasaran, dan menyakitkan bagi mereka yang ingkar. Percayalah pada janji Tuhan, dan tidaklah kejahatan itu akan kembali, kecuali kepada pelakunya sendiri. Nah, sampai di titik ini, mungkin hati Anda sudah mulai yakin. Anda ingin memiliki ajian ini. Anda ingin memiliki mental Surodiro, Joyoningrat, lebur dening Pangastuti. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya? Teorinya mudah diucap, tapi praktiknya berat. Bagaimana melatih hati agar bisa sabar setenang samudra? Padahal kita ini manusia biasa yang gampang emosi. Jangan khawatir, para leluhur sudah meninggalkan resep latihan. Ya, ada laku prihatin, ada tirakat, ada cara melatih napas dan batin untuk mengaktifkan ilmu ini. Siapkan catatan Anda. Kita akan masuk ke inti praktik di bagian selanjutnya. Sahabat Jendela Azmi, kini kita sampai pada bagian yang paling penting, bagian yang membedakan antara penonton dan pengamal. Bicara soal sabar itu mudah, menasehati orang lain untuk sabar itu gampang. Tapi mempraktekannya saat darah kita mendidih, saat harga diri kita diinjak-injak, rasanya seperti menggenggam bara api. Banyak orang gagal menguasai ajian ini, bukan karena mantranya salah, tapi karena wadah batin mereka terlalu sempit. Ibaratkan hati Anda adalah sebuah gelas. Jika gelas itu kecil, lalu ditetesi setetes racun hinaan atau masalah, maka seluruh air di gelas itu akan menjadi racun. Anda akan stres, marah, dan meledak. Tapi, jika Anda memperbesar wadah hati Anda menjadi seluas danau atau samudera, maka dituang satu truk racun pun, airnya tidak akan berubah warna. Ia tetap tenang, ia tetap jernih. Inilah tujuan dari laku prihatin. Kita ingin memperlebar wadah batin ini, agar mampu menampung energi Pangastuti. Bagaimana cara melatihnya? Leluhur Jawa mewariskan 3 tahapan latihan dasar yang bisa Anda mulai hari ini juga. Laku pertama, tapang rem sepi, ing pamrih, rame, ing gawe. Ini adalah latihan menekan ego. Latihlah diri Anda untuk membantu orang lain tanpa ingin diketahui. Jika Anda bersedekah, sembunyikan tangan kiri Anda. Jika Anda bekerja di kantor, bekerjalah tulus, bukan karena ingin dipuji atasan. Setiap kali Anda berharap pujian, dan pujian itu tidak datang, Anda akan kecewa sakit hati. Itulah tanda wadah Anda masih sempit. Latihlah keikhlasan, sampai level dihina, tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Laku kedua, puasa mulut embisui. Ini bukan hanya menahan makan minum, ini menahan lisan. Cobalah dalam 1 hari, tahan diri Anda untuk tidak mengeluh, tahan diri untuk tidak membicarakan keburukan orang lain, gibah, dan yang paling berat, tahan diri untuk tidak membela diri ngeles saat disalahkan. Meskipun Anda benar, rasanya sakit. Ya, pasti. Tapi rasa sakit menahan ego itulah yang sedang membakar kekerdilan jiwa Anda. Itulah proses pembentukan otot sabar. Laku ketiga,
Di zikir penjernih hati, amalkan kalimat Suro Diro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti ini sebagai afirmasi spiritual setiap malam. Caranya, duduklah tenang saat tengah malam. Tarik napas panjang. Bayangkan wajah orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Bayangkan wajah masu-masu Anda. Lalu ucapkan dalam hati, "Ya Tuhan, aku menyadari bahwa kemarahan mereka adalah api Suradiro. Namun aku memilih menjadi air Pangastuti. Aku maafkan mereka. Aku doakan mereka sadar. Aku lebur kebencian ini dengan kasih sayang-Mu." Lakukan berulang-ulang sampai dada Anda yang tadinya sesak menjadi longgar. Sampai air mata Anda menetes karena rasa damai, bukan karena rasa sedih. Jika Anda rutin melakukan ini menahan ego, menjaga lisan, dan mendoakan musuh, maka tanpa Anda sadari, aura tubuh Anda akan berubah. Anda akan memancarkan wibawa yang dingin. Orang jahat akan segan menatap mata Anda. Jin fasik tidak akan betah mendekati Anda. Inilah yang disebut ilmu tanpa mantra. Kesaktian yang murni lahir dari kebersihan jiwa. Apakah ini mungkin dilakukan manusia biasa? Sangat mungkin. Sejarah telah mencatat buktinya. Ada sebuah kisah epik pewayangan yang menjadi cikal bakal filosofi ini. Kisah perang terbesar di muka bumi. Baratayuda. Sahabat jendela Azmi, falsafah Suradira Jayaningrat, lebur dening Pangastuti ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah kristalisasi dari kisah epik terbesar yang pernah ada di muka bumi, Mahabharata. Jika Anda ingin melihat wujud nyata dari pertarungan antara angkara murka melawan kesabaran, lihatlah kisah Kurawa melawan Pandawa. Kurawa adalah manifestasi sempurna dari Suradira Jayaningrat. Mereka berjumlah 100 orang. Mereka menguasai kerajaan Astina. Mereka punya harta tak terbatas, pasukan perang terkuat, dan didukung oleh guru-guru besar, seperti Resi Drona dan Bisma. Secara logika militer, secara hitungan matematika, mustahil Kurawa bisa kalah. Mereka punya segalanya. Kekuasaan, kekayaan, dan kelicikan. Di sisi lain, Pandawa hanyalah 5 bersaudara. Mereka miskin, terbuang, dihina, dan tidak punya istana. Selama 13 tahun, mereka menjalani laku prihatin di hutan belantara. Tidur beralaskan tanah, makan seadanya. Coba bayangkan posisi Pandawa saat itu. Ketika Drupadi dipermalukan di depan umum, ketika Yudhistira dicurangi dalam permainan dadu, darah Bima mendidih, Bima ingin mengamuk dan menghancurkan kepala Duryudana. Saat itu juga, Arjuna sudah siap menarik busur gandewanya. Tapi apa yang terjadi? Yudhistira, sang kakak tertua yang berdarah putih, menahan mereka. Ia memilih jalan sunyi. Ia memilih jalan Pangastuti. Ia berkata, "Belum waktunya kita jalani takdir ini. Kita patuhi hukum, meskipun hukum itu dicurangi." Bagi orang awam, Yudhistira tampak lemah, tampak bodoh. Kenapa tidak melawan? Kenapa diam saja ditindas? Tapi sejarah membuktikan kebenarannya. 13 tahun kesabaran Pandawa di hutan itulah yang sebenarnya sedang memasak kehancuran Kurawa. Selama Pandawa menderita, mereka sedang menabung energi ilahi. Mereka sedang membersihkan karma. Sedangkan Kurawa, selama 13 tahun itu mereka berpesta pora di atas penderitaan saudaranya. Kesombongan mereka makin menjadi-jadi. Mereka merasa tak terkalahkan Adigang Adigung, Adiguna. Dan sampailah kita di padang Kurusetra. Perang Baratayuda pecah. Apa yang terjadi? Satu persatu, Kurawa gugur. Bukan sekadar karena panah Arjuna atau gada Bima, tapi karena sumpah mereka sendiri. Kesombongan mereka menjadi bumerang. Kelicikan Sengkuni memakan tuannya. Duryudana, sang raja angkara murka, akhirnya tewas dengan paharmuk. Meratap sendirian di tanah yang becek oleh darah. Semua harta, tahta, dan pasukan yang ia banggakan lebur, hancur tak bersisa. Sementara Pandawa, meskipun babak belur, meskipun kehilangan banyak anak keturunan, mereka tetap berdiri tegak sebagai pemenang. Mereka menang bukan karena jumlah pasukan. Mereka menang karena Kresna, simbol keilahian, berpihak pada mereka. Dan Tuhan hanya berpihak pada wadah yang bersih. Tuhan hanya berpihak pada Pangastuti. Kisah ini adalah peringatan abadi bagi kita semua.
Jangan pernah silau melihat musuh yang punya jabatan tinggi, uang banyak, dan backingan kuat. Jangan takut melihat orang zalim yang tampaknya hidup enak dan kebal hukum. Itu hanya sementara. Itu adalah fase Suradira Jayaningrat. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu saat Pangastuti bekerja. Raksasa sebesar Gunung Semeru pun akan runtuh jika pondasinya digerogoti oleh Rayo Preyap, keserakahan mereka sendiri. Maka, sahabatku, jadilah seperti Pandawa. Jadilah Yudhistira di zaman edan ini. Tetap tenang, tetap jujur, tetap sabar. Meskipun seluruh dunia menertawakanmu, karena di akhir cerita, yang tersisa dan yang berjaya hanyalah kebajikan. Kini, kita telah sampai di penghujung perjalanan ilmu ini. Sebagai penutup, saya ingin memberikan sebuah ijazah kehidupan. Sebuah kesimpulan akhir dan doa bersama, agar ilmu ini meresap ke dalam tulang sumsum kita. Mari kita kunci ilmu ini di bagian terakhir. Sahabat Jendela Azmi yang dirahmati Tuhan, kita telah menempuh perjalanan panjang, membedah rahasia Suradira Jayaningrat, lebur dening Pangastuti, dari membahas kesombongan manusia, hingga cara mematahkan santet dan karma. Kini, tibalah kita di penghujung perjumpaan. Izinkan saya menyampaikan satu pesan terakhir. Sebuah pesan yang menjadi kunci dari segala kunci. Sahabatku, berhentilah mencari kesaktian di luar dirimu. Berhentilah berburu jimat. Berhentilah mencari khodam. Berhentilah bergantung pada benda-benda mati. Karena sejatinya, jimat terkuat itu sudah dititipkan Tuhan di dalam dadamu. Namanya adalah hati yang bersih. Leluhur kita menyebut sosok manusia sempurna dengan istilah Satria Pinandita. Artinya, seorang satria pemberani yang berhati, pandita suci atau begawan. Dia berani berperang, tapi hatinya selembut sutra. Dia punya pedang, tapi dia memilih untuk memaafkan. Dia disakiti, tapi dia membalasnya dengan doa kebaikan. Orang seperti inilah yang disebut sakti tanpa aji, sakti tanpa perlu mantra. Musuh segan, kawan sayang, alam semesta mendukung, dan Tuhan meridhoi. Adakah kesaktian yang lebih tinggi dari itu? Jika hari ini Anda masih merasa hidup Anda penuh masalah, penuh musuh, dan penuh kebencian, cobalah bercermin. Jangan-jangan musuh terbesar itu bukan orang lain. Jangan-jangan Suradira Jayaningrat itu masih bersarang di hati kita sendiri, masih ada ego, masih ada dendam, masih ada rasa ingin menang sendiri. Maka, sebagai penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan akad batin. Anggaplah ini sebagai ijazah kehidupan. Saya tularkan semangat Pangastuti ini kepada Anda semua. Silakan pejamkan mata Anda sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Letakkan tangan kanan Anda di dada kiri. Rasakan detak jantung Anda. Dan ikuti kata-kata saya di dalam hati. Sebagai doa pengunci ilmu ini, Ya Allah, Ya Tuhan pemilik segala kekuatan, hari ini, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku lepaskan segala dendam yang membusuk di hatiku. Aku lepaskan segala keinginan untuk membalas. Aku maafkan semua orang yang pernah menzalimiku, baik yang kusadari maupun tidak. Ya Allah, gantilah rasa sakit ini dengan kekuatan Pangastuti. Jadikan hatiku seluas samudra yang tak keruh oleh hinaan, tak kering oleh cobaan. Mulai detik ini, aku serahkan perlindungan diriku, keluargaku, dan nasibku hanya kepadamu. Biarlah kasih sayangmu yang menjadi perisaiku. Biarlah cahayamu yang meleburkan segala angkara murka di sekelilingku. Aku ikhlas. Aku pasrah. Aku kuat bersamamu. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Buka mata Anda, sahabatku. Rasakan. Adakah yang lebih ringan di dada Anda? Itulah awal dari kebangkitan Anda. Terima kasih telah menemani perjalanan Jendela Azmi dalam serial ini. Jika hati Anda tergerak, dan jika Anda siap mengamalkan ilmu kesabaran ini, silakan ketik di kolom komentar sebagai bukti kesungguhan Anda. Kio Biltu. Saya terima ijazah ilmu sabar ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kepada orang-orang yang sedang dizalimi, agar mereka menemukan kekuatan kembali. Ingatlah selalu, kejahatan mungkin menang sesaat, tapi kebaikan akan menang selamanya. Sampai jumpa di pembahasan ilmu sepuh selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.